Pemirsa, mengapa kecelakaan kerja terus berulang di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park? Benarkah tidak ada perbaikan serius soal kondisi kerja dan keselamatan bagi pekerja di sana? Kita akan membahasnya bersama dengan keluarga dari salah satu korban yang juga adalah mantan Komisioner KPK, Bapak Laude M. Syarif, serta Kepala Advokasi dan Kampanye Walhi Sulawesi Tengah, Mas Aulia Hakim. Pak Laude, Mas Aulia, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Laude, sebelumnya kami Metro TV mengucapkan turut berduka cita atas kepergian salah satu anggota keluarga Bapak Laude Abdul Mursalim dalam musibah kecelakaan ini, Pak. Ya, terima kasih. Ini kehilangan yang besar buat keluarga di kampung. Pak Laude, boleh Anda menceritakan kapan pertama kali pihak keluarga mengetahui berita duka ini dan sejauh ini bagaimana komunikasi dengan pihak perusahaan, Pak? Ya, saya mengetahui itu dihubungi oleh keluarga dari kampung pada pagi tadi setelah bangun pagi, terus mereka mengirim beberapa video tentang kebakaran ini, terus tiba-tiba adik sepupu itu ada yang menelpon bahwa wah itu katanya keluarga kita satu orang ikut meninggal di tempat itu. Terus saya tanyakan lagi, sebenarnya siapa? Namanya Laude Abdul Mursalim katanya. Soalnya kakeknya anak ini itu saudara dengan kakek saya. Sedetail apa pihak perusahaan menjelaskan terutama penyebab kematian kepada pihak keluarga, Pak Laude? Ya, untuk sementara sih belum ada penjelasan yang spesifik kepada keluarga. Tadi saya teleponan juga termasuk kepada adik saya yang ke rumah duka dan ibu saya yang ke rumah duka menanyakan tentang bagaimana penjelasan dari perusahaan itu belum didapatkan oleh perusahaan, karena ada yang mendampingi dari perusahaan tapi bukan seorang administrasi perempuan yang kebetulan sekampung juga, jadi dia tidak bisa juga, saya telepon dia tidak bisa menjelaskan dengan baik karena katanya dia bukan dari bagian safety perusahaan, jadi dia tidak bisa menjelaskan juga. Dalam suasana duka, Pak Laude, apakah sudah terpikir langkah apa yang akan diambil oleh pihak keluarga atas peristiwa ini, Pak Laude? Tadi saya bilang kepada orang-orang di kampung bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas berpulangnya anak, bukan cuma dia tetapi semua korban luka maupun korban yang meninggal dunia, karena rata-rata mereka masih muda. Kalau anak ini nih kayaknya pekerjaan pertamanya selesai dari kuliah, barusan setahun bergabung, jadi umurnya kalau masih panjang sekali usia produktif dia untuk sampai, kalau kita bilang sampai 60 tahun usia produktif dia, maka itu seharusnya harus dihitung oleh semua perusahaan. Tidak bisa lagi perusahaan-perusahaan itu hanya memberikan uang duka, uang apa seperti itu. Itu tidak akan memberikan pelajaran kepada perusahaan. Mereka harus menanggung semua kompensasi yang wajar, dan ya harus diperhitungkan sampai 60 tahun dia punya potensi untuk bisa mendapatkan uang seorang sarjana gitu. Seperti itu. Itu Pak Laude, Anda juga sempat mengingatkan perusahaan untuk menghargai ya nyawa semua karyawan yang menjadi korban dengan kompensasi yang wajar, bukan ala kadar. Apakah sudah ada pembahasan dari pihak anggota keluarga para korban mengenai ini untuk diajukan atau dituntut bahkan ke pihak perusahaan, Pak Laude? Saya yakin belum ada, misalnya bersama-sama pihak korban ini untuk melakukan itu, untuk melakukan langkah-langkah hukum yang ada. Tetapi karena sebagai orang yang paham akan hukum, ketika orang di kampung saya beritahu, saya bilang, kalau perusahaan datang memberikan uang duka jangan terima dulu, harus dihitung sesuai dengan bukan hanya sesuai dengan hukum, karena di hukum kita juga itu sangat rendah penghargaan atas nyawa manusia, seperti itu. Jadi tidak boleh lagi misalnya itu hanya ala kadarnya.
Dan yang kedua adalah yang paling penting ini juga bukan hal yang pertama di beberapa perusahaan. Itu standar keselamatan mereka kurang baik, standar lingkungan mereka kurang baik, dan penghormatan atas hak-hak pekerja, karena banyak, bukan cuma dia nih, keluarga, karena saya orang dari sana, banyak sekali yang perusahaan-perusahaan ini dulu bahkan mereka enggan misalnya memberikan toilet yang sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia yang memakai air gitu. Mereka hanya menyiapkan toilet paper dan lain-lain seperti itu. Jadi apa itu standar keselamatan kerja yang ada, saya kurang tahu persis apa yang terjadi di lapangan, tetapi misalnya Aulia ini mungkin bisa menjelaskan karena dia pergi ke sana. Tetapi dari semua cerita, baik itu standar lingkungan, standar penghormatan kepada pekerja dan lain-lain, itu masih sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, baik. Mas, saya akan ke Mas Aulia. Mas Aulia, seperti yang diceritakan gambaran yang tadi baru saja disampaikan oleh Pak Laude, ini juga hal yang sering dikritik oleh Walhi soal SOP, soal keselamatan dan juga kesehatan kerja di PT IMIP ya. Sejauh ini cerita dan catatan dari Walhi soal kecelakaan kerja, termasuk standar kerja yang aman itu seperti apa gambarannya? Nah, terdengar teman-teman. Yang pertama yang kita mau bilang adalah soal ini bukan hanya soal kelengkapan kerja saja yang menjadi perhatian ketika misalnya kecelakaan itu terjadi, tapi yang lebih substansinya lagi adalah soal pembagian kerja begitu, dengan rotasi kerja yang dipaksakan oleh perusahaan terhadap aktivitas para pekerjanya begitu. Nah, kalau lihat rentetan kecelakaan kerja kan di tahun ini misalnya kawasan IMIP itu telah terjadi 3 kali kecelakaan kerja. Yang pertama misalnya di pertengahan tahun itu merenggut 2 nyawa pekerja yang tengah melakukan pendampingan membuang dumping limbah tiling yang itu tidak difasilitasi pengaman ataupun rambu-rambu begitu. Terus yang kemudian di beberapa sebulan yang lalu itu ada kejadian, 2 bulan yang lalu itu ada kejadian soal uji coba PLTU yang turbinnya itu meledak begitu. Nah, artinya standar yang mereka lakukan di dalam perusahaan ini lepas dari kontrol pemerintah begitu, dan juga sebelumnya kita nilai bahwa harusnya dia sudah melihat dari rentetan kecelakaan kerja yang terjadi ini menjadi perhatian khusus. Kita berulang kali meminta pemerintah untuk transparan terhadap misalnya audit yang dilakukan oleh perusahaan terhadap standar operasional prosedur K3 misalnya. Tapi sampai hari ini itu belum pernah dipublikasi oleh pihak perusahaan itu sendiri begitu. Belum pernah dipublikasi, tapi sudahkah kemudian merespon permintaan dari Walhi baik perusahaan maupun pemerintah soal masukan? Kalau misalnya dia merespon, artinya dia patuh dan tidak akan terjadi lagi kecelakaan seperti ini. Bahwa ini bukan persoalan yang sepele, ini menyangkut nyawa pekerja, dan juga dengan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan ini tidak sebanding dengan misalnya pengorbanan dari para pekerja ini. Rentetan kasus Nirwana Saleh yang di GNI, saya pikir itu merupakan entry point bagaimana evaluasi secara keseluruhan yang harus dilakukan pemerintah terhadap praktik bisnis modal-modal asing ini yang bekerja di Sulawesi Tengah begitu. Artinya ini lepas sekali kontrol dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah begitu. Jika ternyata jauh dari kontrol pemerintah, bagaimana dengan sanksi? Sejauh mana sanksi yang diberikan kepada perusahaan dari pemerintah, atau termasuk apakah ada korban yang bahkan mengajukan gugatan, mengingat pemerintah juga tidak bisa lepas tangan atas tanggung jawab atas kejadian ini? Ya, kalau kita bicara soal bagaimana tindakan dari pemerintah, kita bisa berkaca pada lagi-lagi kasus GNI tahun 2022 kemarin. Bagaimana orang yang coba menuntut haknya atas keamanan dan keselamatan kerja di dalam, itu harus dikriminalisasi. Contohnya seperti dua anggota Serikat Pekerja Nasional itu yang tengah mengadvokasi, tapi mereka harus dikenakan 2,5 tahun penjara begitu akibat memprotes dan juga menuntut hak-hak pekerja lainnya. Nah, di IMI pun kita berapa kali meminta untuk perusahaan ini segera dihentikan begitu ataupun di stop secara berkala agar ini menjadi suatu bentuk
sikap yang jelas dari perusahaan terhadap penghormatan terhadap pekerjaannya begitu. Jangan digenjot terus produksinya, tapi mengabaikan bagaimana dampak terhadap keluarganya dan juga para pekerja yang merasakan dampak dari kecelakaan kerja itu. Ya, apa dasar Walhi kemudian mendesak pemerintah menghentikan produksi di PT IMIP ini atau PT IMIP ini? Ya, kita dasar yang paling mendasari adalah bahwa ketika produksi ini terus berjalan, artinya nyawa 13 orang itu tidak dianggap sebagai pengorbanan dan juga tidak dianggap sebagai tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga terhadap keluarga korban begini. Nah, yang kedua adalah saya tidak lupa pasal berapa yang diatur di dalam ini soal ketika first major begitu, bahwa ada regulasi yang mengatur bahwa perusahaan ini bisa berhenti beroperasi, si pemilik IUP ataupun IUPKI ini bisa berhenti beroperasi kalau ada kejadian kebakaran dan sebagainya. Nah, dua dasar ini yang kemudian menurut kita ya pemerintah ataupun pihak penegak hukum ini harus segera tegas juga memberikan punishment terhadap perusahaan dengan menghentikan proses produksi saat ini begitu. Pak Laude mewakili ini saya pikir penting, keluarga korban. Ya, silakan. Anda mau menambahkan, Pak Laude? Ini saya pikir penting sekali. Gitu. Perusahaan ini sekarang harus berhenti beroperasi sampai dengan hasil audit yang dilakukan oleh pemerintah. Audit independen yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi sayangnya nih pemerintah ini sekarang ini kelihatannya selalu memihak perusahaan. Ini yang harus dipikirkan. Ini orang meninggal itu bukan cuma orang meninggal ya, tetapi itu adalah orang yang korban itu banyak sekali. Kalau sekarang tidak ada audit yang lengkap, apa penyebabnya dan siapa yang harus bertanggung jawab, kompensasi korban diberikan kepada siapa dan semua ahli waris dari korban itu diperhitungkan, itu nggak bisa sama sekali. Oleh karena itu ESDM, Kepolisian RI, pemerintah daerah itu harus turun tangan. Tapi sebenarnya bukan cuma itu. Pelanggaran perusahaan ini atas kualitas lingkungan, Aulia harusnya ngomong itu ini sebenarnya. Karena saya tahu persis, dan saya ada hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman Universitas Tadulako yang kebetulan pembimbingnya saya, dan termasuk korupsi di dalamnya, bagaimana mereka selalu menutup suara-suara yang dari orang lain, dari luar itu selalu itu ditutup dengan uang semuanya, sehingga akhirnya rakyat, lingkungan, jadi itu kalau perusahaan itu dia harus beroperasi sekurang-kurangnya mempunyai 3 safeguard. 1, safeguard lingkungannya harus ada. Safeguard human right, perlindungan atas pekerjanya juga harus ada. Di samping itu ada safeguard khusus untuk integritas, transparansi dan accountability perusahaan. Ini kelihatannya tidak ada yang berlaku di sana. Bahkan yang standar pun K3 berulang-ulang itu tidak dilakukan. Coba kalau hal ini misalnya terjadi di perusahaan Amerika, misalnya ini, nggak usah kita banding-bandingkan ya, tetapi misalnya sama-sama tambang. Misalnya Exxon Mobil atau Vale misalnya seperti itu. Saya yakin ini pemegang sahamnya akan ribut semua seluruh dunia. Tapi mereka ini kenapa selalu diberikan seakan-akan perlindungan yang super ketat, dan sekarang sudah ada korban. Ini saya baru tahu dari Aulia nih, karena dia masih beroperasi. Ini gila apa? Ya. Kalau dia masih beroperasi, audit belum ada, penyebabnya belum ada, belum ada laporannya dari audit independen yang menyebabkan itu. Ini nyawa darah masih mengalir, masih bekerja seperti itu. Ini pemerintah apa kita ini? Pak Laude, atau tanggapan Anda ketika hilirisasi yang digaungkan oleh pemerintah dengan alasan membuka pintu investasi, menjaga kondusivitas investasi dan juga membuka lapangan kerja. Namun jika tidak dilakukan sesuai dengan SOP dan K3 akan terus
memakan korban, terutama nyawa pekerja. Apa catatan Anda agar kemudian satu tuntutan untuk menghentikan operasi? Lalu apakah ada catatan berikutnya mewakili suara keluarga korban, Pak Laude? Ya, banyak catatannya sebenarnya. Kebetulan saya agak ahli di bidang ini untuk eksploitasi sumber daya alam ya. Yang pertama, tidak ada yang salah kalau program pemerintah itu untuk melakukan hilirisasi. Boleh. Tetapi ketika dia melakukan perusahaan itu harus sesuai dengan aturan tata laksana pekerjaan. Nomor satu, tentang keselamatan harus dihormati. Tentang hak-hak masyarakat di sekitar harus dihormati. Standar-standar lingkungan nggak boleh dikangkangi seperti itu saja. Ini kan banyak sekali kerusakan dan tidak boleh memberikan perlindungan kepada orang-orang yang seperti tadi, yang hak asasi manusia tidak dia hormati, keselamatan kerja dia tidak hormati, standar-standar lingkungan dia tidak hormati, bahkan banyak laporan yang korup seperti itu. Jadi itu harus, jadi tidak ada yang tidak ada yang salah dengan investasi, tapi investasi harus responsibel. Saya minta tanggapan dari Mas Aulia. Silakan singkat saja menanggapi juga masukan dari Pak Laude tadi. Sebenarnya kalau mau bicara cerita IMIP ya, kita pikir ini merupakan satu kawasan yang kacau dan amburadul begitu. Dari soal tata kelola lingkungannya, bagaimana ketika musim hujan, orang-orang itu di lingkar industri itu, baik masyarakat maupun pekerja, itu harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak yang ditimbulkan. Misal, ketika banjir di hulu, itu para pekerja ini yang kemudian menanggung akibatnya karena pembukaan lahan yang masih begitu izin pinjam pakai kawasan hutan yang diberikan oleh pemerintah, yang kemudian ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat di Mas Aulia dan Pak Laude, terima kasih banyak untuk diskusi kita. Mohon maaf juga kami harus menutup diskusi ini, kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lain dan kami akan semoga saja diperhatikan itu oleh pemerintah. Terima kasih banyak Pak Laude dan Mas Aulia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.